Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 pertemuan kali ini saya akan masih membahas lanjutan transformasi. Hari ini membahas tentang rotasi atau perputaran. Di mana rotasi atau perputaran adalah perubahan posisi objek, suatu benda, suatu titik atau bidang ya, dengan cara diputar pada sebuah titik. Ada titik perputarannya dengan sudut tertentu. Terus besarnya rotasi pada transformasi geometri itu misalnya alfa sudut putarnya ya, arahnya berlawanan dengan jarum jam. Ini aturan internasional. Jadi kalau misalnya sudutnya 40 derajat, berarti dari titik tersebut ke arah yang berlawanan dengan jarum jam sebesar 40 derajat. Kalau misalnya minus 40 derajat, berarti dari titik tersebut ke arah jarum jam sebesar 40 derajat. Itu berlaku secara internasional, baik di matematika maupun fisika, aturannya sama. Nah, ini contoh rotasi sebesar 90 derajat. Jadi sebuah titik A 3,2 diputar sebesar 90 derajat berpusat di titik B 0,0. Bayangnya kita lihat ini. Titik 3,2 diputar 90 derajat. Kita lihat garis bantunya tuh titik BA ya. Itu dia membentuk sudut 90 derajat dengan BA aksen. Nah, A aksennya akan didapatkan titik min 2,3. Misalnya kita mau kerjakan ini secara manual, berarti bisa dengan cara boleh kita buat lingkaran yang berpusatnya di 0,0 ini, terus jari-jarinya sebesar BA itu. Nanti kita akan temukan titiknya kemudian kita tarik dari A ke B, kita bentuk sudut 90 derajat, kita akan ketemu titik A aksennya adalah min 2,3. Kemudian kalau rotasi sebesar 180 derajat, kalau titik A tadi 3,2, 180 derajatnya berlawanan dengan jarum jam, akan kita dapatkan bayangannya A min 3, min 2 sebesar ini 180 derajat. Nah, itu jari-jarinya jadi dari B ke A itu sama dengan B ke A aksen, panjangnya itu selalu sama ya. Kalau rotasi sebesar 270 derajat, nah ini bisa sih sama dengan minus 90 derajat. Jadi rotasi 270 derajat yang berlawanan dengan arah jarum jam, dia membentuk sudut 90 derajat dari arah yang searah jarum jam, berarti minus 90 itu sama. Nah, bayangannya adalah titik 2,-3. Jadi sudut yang dibentuk itu dia siku-siku dari A, B ke A aksen itu 90 derajat ya. Jadi, sudut putarannya selalu yang di arah jarum jam. Nah, sekarang bagaimana kalau bangun datar yang diputar atau dirotasikan terhadap sudut pusat 0,0? Kita lihat ada segitiga ABC, di mana A-nya adalah 3,3, B-nya 2,1 dan C-nya 5,1. Diputar sebesar 90 derajat. Arahnya tetap akan berlawanan dengan jarum jam. Kita kita putar ini, kita rotasikan satu per satu titik. A 3,3 diputar 90 derajat menghasilkan min 3,3. Kemudian B-nya 2,1 menghasilkan min 1,2. C-nya 5,1 menghasilkan min 1,5. Nah, ini kita tarik garis. Nah, segitiga bayangan yang terbentuk A aksen, B aksen, C aksennya adalah seperti pada gambar. Dan seterusnya. Jadi, kalau misalnya sudut pusat perputaran bukan di 0,0, kita bisa dengan kita buat lingkaran dengan pusat di titik tersebut. Jari-jarinya adalah jarak dari pusat putaran itu ke titik yang akan diputar. Nah, pasti jarak itu seperti posisi jari-jarinya. Jadi jaraknya dari titik pusat ke titik yang akan diputar pasti sama jarak dengan titik pusat putaran itu dengan
jarak ke titik bayangannya. Oke, jadi prinsipnya. Jadi kalau sudut putarnya positif berlawanan dengan jarum jam, kalau sudut putarnya negatif itu searah dengan jarum jam. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.